Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Indradiansyah. Saya akan menjelaskan apa sih itu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Oke. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian lembaga keuangan sebelum kita masuk ke dalam fungsinya. Lembaga keuangan bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promise atau yang dikenal sebagai banknote. Kata bank berasal dari bahasa Italia, banca berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir. Industri ini menjadi lebih kompetitif karena diregulasi peraturan. Saat ini, bank memiliki fleksibilitas pada layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi, dan tarif yang mereka bayar untuk simpanan deposan. Oke. Tujuan jasa perbankan. Jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jasa perbankan pada umumnya berbasis atas dua tujuan. Yang pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai tabungan dan kartu kredit. Ini adalah peran bank yang penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efisien, maka barang yang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu. Kedua, dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkan kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bukan bank atau non-bank adalah lembaga keuangan memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat tidak langsung atau non-depository. Lembaga keuangan bukan bank atau non-bank terdiri dari beberapa jenis, yaitu lembaga pembiayaan yang terdiri dari leasing, itu yang pertama. Kedua adalah factoring, ketiga adalah pembiayaan konsumer dan kartu kredit. Keempat, perusahaan asuransi yang diantaranya ada asuransi keuangan dan asuransi jiwa serta reasuransi. Yang kelima, dana pensiun yang terdiri dari dana pensiun pemberi kredit dan dana pensiun lembaga keuangan. Dana perusahaan efek, reksadana, perusahaan pinjaman, perusahaan modal, ventura, dan penggadaian. Oke. Selanjutnya, saya akan memberikan beberapa penjelasan tentang fungsi-fungsi dari lembaga keuangan bank dan non-bank. Yang pertama adalah bank itu tempat menyimpan uang. Bank memiliki fungsi sebagai tempat untuk menyimpan dan menitip uang. Biasanya, bentuk penyimpanan uang dibagi dalam beberapa bentuk. Ada 3 bentuk, ada rekening koran atau giro, deposito berjangka pendek maupun jangka panjang, dan jangka menengah. Yang terakhir adalah tabungan. Yang kedua, sebagai pembeli dan penyalur kredit. Mengapa bisa seperti itu? Bank juga berfungsi sebagai pembeli dan penyalur kredit. Bank akan memanfaatkan dana yang disimpan nasabah dengan cara menyalurkan kepada pihak lain dan yang membutuhkan kredit. 3. Sebagai perantara dalam pembayaran. Bank juga bertindak sebagai penghubung antar nasabah pada saat melakukan transaksi. Pada saat melakukan transaksi melalui bank, nasabah tidak melakukan pembayaran secara langsung, tetapi melibatkan pihak bank untuk menyelesaikan transaksi tersebut. Yang keempat, fungsi dari bank adalah mencetak uang. Fungsi lain dari bank adalah mencetak uang yang digunakan dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Tentunya, uang yang dicetak dalam merupakan uang sah dalam bentuk rupiah, yang seperti kita kenal, mata uang Republik Indonesia adalah rupiah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi dari lembaga keuangan non-bank. Yang pertama adalah menghimpun dana. Lembaga keuangan non-bank bekerja dengan menghimpun dana yang berasal dari nasabah dengan mengeluarkan surat-surat berharga. Cara ini terbilang efektif karena penyimpanan dana dalam bentuk non-uang lebih aman dan efisien. Yang kedua, memberi kredit. AKBB dapat memberikan kredit dalam jangka pendek atau jangka panjang. Kredit memang termasuk dalam kegiatan utama dari lembaga keuangan. Biasanya,
Kredit ini dibutuhkan para pemilik bisnis untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya. Yang ketiga, menjadi perantara bagi perusahaan-perusahaan. LKBB bisa menjadi perantara bagi pemilik modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, dengan perusahaan yang membutuhkan modal. Fungsi LKBB yang satu ini tentunya membantu perusahaan-perusahaan yang sedang membutuhkan modal yang dibayar dengan secara kredit. Penjelasan yang saya paparkan tentang fungsi dari lembaga keuangan bank dan non-bank walaupun berbeda, akan tetapi tetap berkontribusi dalam perekonomian negara. Ya, mungkin ada sebuah pertanyaan yang bisa timbul. Apa saja yang bisa menyebabkan atau apa saja perbedaan dari lembaga keuangan bank dan non-bank? Untuk pertanyaan tersebut mungkin kita bisa menjawab dengan faktor yang berbeda dari lembaga keuangan bank dan non-bank tersebut. Oke, kita akan membacakan sebuah kasus. Satu kasus. Kasusnya adalah masalah pengelolaan investasi Jiwasraya dan Asabri berbuntut panjang. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai lembaga pengawas berniat mengatur pengelolaan investasi industri keuangan non-bank atau IKNB seperti asuransi. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santosa mengatakan pihak akan melakukan reformasi dan pengawasan lembaga non-bank, salah satunya aturan baru yang memuat tambahan item laporan keuangan yang mesti disampaikan ke regulator, terutama reporting. Bukan hanya posisi neraca tetapi juga instrumen investasinya apa saja, paling tidak hal itu mesti dilaporkan ke OJK, kata Wimbo di Jakarta, Senin. Nantinya semua instrumen investasi akan diatur karena ini bagian dari risk-based supervision, jadi semua posisi exposure investasi harus dilaporkan ke OJK secara detail, baik pemilihan investasi ke saham maupun reksadana. Untuk saat ini, OJK masih meninjau kembali apakah aturan ini akan diperketat. Jika sudah diperketat, maka regulator akan membuat jelas aturan tersebut. Rencana aturan itu akan dikeluarkan pada tahun ini. Menurutnya, dengan laporan tersebut, publik bisa melihat kinerja lembaga keuangan secara jelas. Selama ini, kinerja lembaga asuransi maupun lembaga non-bank telah menjadi konsumsi publik karena adanya permasalahan. Selain itu, aturan penempatan investasi, OJK akan banyak mengeluarkan aturan baru bagi industri non-bank. Itu semua masuk insentif yang sudah diprakarsai sejak 2018 dan bagian dari strategi OJK dalam melakukan pengawasan berdasarkan risk-based management. Lembaga non-bank harus menerapkan risk management yang baik. Tentunya risk management ini berbeda dengan bank dari secara size, tapi prinsipnya sama, kata Wimbo. Kedepan akan diluncurkan pedoman terkait risiko manajemen di industri non-bank di Indonesia. Kebijakan tersebut sudah digelontarkan pada tahun 2015 lalu, dan saat ini masih dilihat bagaimana perkembangannya. Kami harap ini segera diterapkan dan di-enforce, serta lembaga non-bank juga harus menerapkan tata kelola yang baik sebagai pedoman governance, khususnya di lembaga keuangan non-bank ini. Wimbo. Oke, dari contoh kasus tersebut, ada sebuah pertanyaan. Menurut kalian, apa yang sebenarnya permasalahan yang terjadi? Di sini menurut saya, yang terjadi adalah masalah pengelolaan investasi dari Jiwasraya dan Asabri berbuntut panjang. Karena dalam hal pelaporan keuangannya, itu tidak lengkap. Dan pemerintah atau OJK, lembaga keuangan, ingin menerapkan sebuah prinsip yang seperti yang digunakan dalam hal lembaga keuangan asuransi. Jadi OJK terus memantau apakah selama bertahun-tahun ini apa yang mereka ingin lakukan atau apa yang mereka ingin buat peraturan terbaru untuk semua lembaga keuangan, apakah bisa menyelesaikan hal ini. Jadi Wimbo itu menuturkan
untuk menerapkan sebuah risk-based expression. Pertanyaannya adalah, apa sih risk-based expression? Adalah risk control. Sistem yaitu pendekatan pengawasan yang berorientasi ke depan, di mana pengawasan atau pemeriksaan suatu bank difokuskan pada risiko-risiko yang melekat pada aktivitas fungsional bank serta sistem pengendalian risiko. Jadi di sini adalah OJK ingin mengendalikan risiko tersebut. Bagaimananya untuk mengurangi risiko-risiko yang terjadi dalam hal pelaporan yang ditujukan kepada OJK maupun publik. Itu menurut saya. Apa yang terjadi? Ya seperti itu. Yang kedua, mungkin ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah, bagaimana solusi mengatasi permasalahan tersebut? Oke. Solusi yang bisa saya paparkan adalah, menurut saya, pihak OJK harus meninjau ulang semua laporan keuangan yang masuk kepada mereka dari semua lembaga keuangan non-bank, agar mereka bisa mengetahui bagaimana peraturan itu bisa ditetapkan dan tidak hanya mengambil dua perusahaan yang bermasalah terus menjadikan itu sebagai objek hingga keluar sebuah peraturan yang baru. Akan tetapi seharusnya pihak OJK itu mengumpulkan semua laporan keuangan yang ada yang telah diberikan dan dipublik oleh sebuah perusahaan lembaga keuangan non-bank. Mereka harus meninjau kembali. Karena apa? Menurut saya, jika mereka bisa meninjaunya, mereka akan bisa lebih tahu ke depannya bagaimana cara meminimalisir sebuah risiko terhadap pelaporan yang akan disampaikan. Oke, itu presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati para saudara dan saudari. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.